Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar mutiara kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda baik-baik di dalam Tuhan, baik-baik terutama secara rohani dan juga secara fisik. Saya Dr. Siva Anseliao dan saya menyapa Anda dari ruangan saya, tempat saya merekam pada pagi hari ini. Cuaca sedikit berawan, tapi saya mengucap syukur karena hari tidak panas. Ah, Mungkin akan turun hujan, tapi itu juga adalah berkat. Jadi kita sebagai orang percaya kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik itu hari yang cerah maupun hari yang berawan, dan itu adalah berkat yang indah. Saya harap Anda juga, mungkin Anda mendengar ini pagi hari, mungkin Anda mendengar ini siang, atau mungkin Anda mendengar ini malam hari, bahwa kapanpun Anda mendengar ini, Anda terus dalam pemeliharaan Tuhan, dan dengan demikian siap untuk mempelajari Alkitab bersama dengan saya. Karena ya, hari ini kita akan membahas satu pasal yang cukup panjang, saudara kasih Tuhan. Itu 1 Samuel pasal 14. Ya, 1 Samuel pasal 14 yang terdiri dari 52 ayat di dalam Alkitab saya. Dan kalau Anda sudah siap, mari kita buka Alkitab kita bersama. Tentu saya harap Anda bisa mengikuti sambil nanti kita membaca ayat-ayatnya. Kemudian kalau kita membuka ayat-ayat lain di dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru. Karena walaupun kita membahas satu pasal ini, namun kita mengaitkannya dengan berbagai kebenaran lain yang ada di seluruh Alkitab. Karena Alkitab menafsirkan Alkitab dan kita harus melihat konteks, baik itu konteks dekat maupun konteks jauh. Oke, kalau demikian Anda sudah siap. Silakan buka Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami, dan kami sangat mengucap syukur, sangat mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, dan Engkau telah melimpahkan begitu besar berkat dan begitu besar kasih karunia sehingga kami dapat hidup sampai hari ini. Bahkan bagi kami yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kami hidup di dalam hidup yang kekal. Kami memiliki hidup yang kekal itu, dan kami memiliki firman-Mu yang tak ternilai, yang begitu indah, dan yang menjadi pedoman bagi kami. Dan karena itu Tuhan, kami rindu mengertinya lebih dalam lagi. Untuk itulah kami pelajari firman-Mu, untuk itulah kami punya program ini. Tolong kami Tuhan, bantu kami, terangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-14. Dan sebelum kita masuk, kita sedikit memberikan background di sini. Ini melanjutkan pasal yang ke-13, yaitu pada tahun kedua pemerintahan Saul. Kita ingat bahwa orang Israel keluar dari masa hakim-hakim. Hakim terakhir boleh dibilang adalah Samuel. Dan Samuel menjadi jembatan antara masa hakim-hakim dengan masa raja, dan dia juga adalah seorang nabi. Jadi Samuel memainkan peran yang sangat penting ya. Dia nabi, dia adalah hakim, dan dia juga menjalankan beberapa ini mata rantai kepada keimamatan ya, karena dia adalah anak angkat dari Imam Eli di situ, walaupun ya dia tidak pernah menjadi imam besar tentunya, karena itu harus pada jalur imam yang sesungguhnya. Tetapi kita melihat Samuel memainkan peran yang sangat penting, tapi kemudian setelah dia tua, orang Israel berkata, tidak, sekarang kami ingin seorang raja. Kita sudah bahas itu, suatu permintaan yang karena timingnya salah, waktunya salah, dan motivasinya salah. Tuhan tahu ini adalah permintaan yang buruk, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan, karena itu adalah bagian dari penghukuman bagi mereka. Jadi kita sudah berulang kali menekankan bahwa kadang-kadang Tuhan memberikan apa yang kita minta sebagai bagian dari penghakiman, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka seorang Saul, raja yang sesuai dengan maksud mereka. Ketika mereka membayangkan seorang raja yang katanya seperti bangsa-bangsa lain, Saul ini adalah contoh yang sangat prima untuk itu. Dan bukan berarti Tuhan menakdirkan Saul untuk gagal. Oh tidak, Tuhan memberikan Saul segala sesuatu yang dia perlukan untuk bisa sukses. Roh Tuhan dia curahkan kepada Saul sebagaimana kepada semua raja-raja yang lain.
memampukan Saul untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Tuhan juga menolong Saul dalam peperangan-peperangannya, bagaimana dia berhasil menang melawan Amon, bangsa Amon dengan Nahas dan sebagainya. Dan Saul mulai dengan cukup baik sebenarnya. Dia mulai dengan baik, namun kita sudah melihat di pasal yang ke-13 di sini, pada tahun keduanya tantangan-tantangan baru muncul, yaitu orang Filistin. Orang Filistin yang adalah penjajah Israel, dan mereka membiarkan Israel begitu saja selama Israel tunduk kepada mereka. Kalau Israel puas menjadi budak, Israel mau menerima nasib mereka, boleh dibilang begitu, maka Filistin akan baik-baik terhadap mereka. Dan kita sudah katakan itu adalah tipikal sikap dunia terhadap kita. Selama kita puas menjadi budak dosa, kita bergelut dalam keduniawian, dunia akan baik-baik terhadap kita. Tapi ketika kita berkata, tidak, saya adalah anak Tuhan, saya berbeda, saya tidak mau menjadi budak dunia, saya tidak mau menjadi budak dosa, saya akan hidup kudus bagi Tuhan, maka dunia akan membenci kita. Dan benar, orang Filistin mengumpulkan pasukan yang begitu banyak, ada 30.000 pasukan kereta dengan 6.000 pasukan berkuda dan pasukan kaki yang begitu banyak. Dan orang Israel kalah secara jumlah, kalah secara teknologi. Kita sudah lihat di pasal 13 bahwa orang Filistin mempunyai besi, dan orang Israel mereka tidak berikan besi kepada orang Israel, hanya Saul dan Yonatan yang punya pedang bahkan. Jelas mereka kalah dari hal jumlah, sehingga orang Israel kabur, mereka lari ke sana kemari, mereka sembunyi dan sebagainya. Dan tadinya Saul punya 3.000 pasukan yang dia split, ya, dia pisah, 2.000 ikut dia, 1.000 di bawah Yonatan. Tapi kita melihat di sini bagaimana hanya 20% yang sisa, tinggal 600 orang, sudah kasih Tuhan. Dan Saul melakukan kesalahan yang besar di situ karena dia terlalu melihat kepada besarnya masalah, terlalu melihat kepada lemahnya orang Israel. Dia tidak melihat kepada kuatnya Tuhan. Dan hubungan Saul dengan Tuhan adalah hubungan yang dimana dia tahu dia perlu Tuhan, namun dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan dan tidak benar-benar berpihak pada Tuhan. Dia mau Tuhan berpihak pada dia, bukan dia yang berpihak pada Tuhan. Dan kita melihat oleh karena itu dia secara lip service, dia menginginkan pertolongan Tuhan, dia mau membuat korban bakaran dan sebagainya, tapi dia tidak mau menunggu cara Tuhan, tidak mau menunggu waktu Tuhan. Dia memberanikan diri, dia mempersembahkan korbannya sendiri. Dan Samuel menegur dia dengan luar biasa di situ, ya. Oke. Dan masuk ke pasal 14 di sini kita melihat Tuhan akan menolong orang Israel dengan cara lain. Ya, walaupun Saul adalah raja, tapi Tuhan akan menolong orang Israel dengan cara lain, dan kita akan melihat kebodohan-kebodohan Saul lebih lanjut. Kita baca mulai dari ayat 1. Pada suatu hari Yonatan bin Saul, dan kita sudah diperkenalkan kepada tokoh Yonatan ini di pasal 13. Kita akan melihat bahwa Yonatan ini adalah seorang yang beriman. Kita akan lihat di pasal ini. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Oke? Jadi pada masa itu tentara-tentara dari kelas kalangan atas yang boleh dibilang bangsawan-bangsawan, biasanya mereka punya yang namanya pembawa senjata. Jadi pembawa senjata ini tugasnya adalah untuk melayani mereka, membawakan baju zirah mereka, senjata mereka dan sebagainya, karena ya itu adalah barang-barang yang repot, yang kadang-kadang berat, harus diurus dan sebagainya. Jadi bangsawan-bangsawan memiliki orang seperti ini yang haruslah orang-orang yang sangat gagah berani, ya, karena mereka harus mendampingi dan bahkan seringkali harus rela memberikan nyawa mereka untuk tuan mereka di sini. Dan Yonatan mungkin dia sudah merenungkan situasi mereka, dan Yonatan lah yang kalau di pasal 13 ayat 3, dialah yang memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin ada di Geba. Jadi boleh dibilang perang ini dipicu oleh karena Yonatan. Ya, kita masih bisa berkata demikian karena Yonatan lah yang mengalahkan pasukan pendudukan Filistin. Dialah yang memimpin gerakan yang berkata, kita tidak boleh menjadi budak terus, yang memicu orang Filistin untuk mengerahkan pasukan begitu besar. Jadi boleh dibilang perang ini terjadi karena Yonatan, sudah kasih Tuhan, karena kepahlawanan Yonatan, karena dia tidak puas menjadi seorang budak. Jadi Yonatan pastinya melalui semua masa kritis ini di mana orang Israel ketakutan dan orang Filistin terus mengumpulkan pasukan yang semakin banyak dan semakin banyak. Yonatan pasti bergumul dalam hatinya. Dan dia bergumul, tapi sebagai orang beriman kita melihat dia
Dia merasa yakin akan janji Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan memberikan banyak sekali janji-janji yang luar biasa kepada orang Israel. Di dalam hukum Taurat Tuhan berjanji bahwa ketika orang Israel taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperang bagi mereka. Dan bahkan janji Tuhan luar biasa bahwa satu orang di antara mereka bisa lari mengejar 10 orang. Dan 5 orang di antara mereka bisa mengejar 100 orang. Dan saudara yang kasih Tuhan, betapa luar biasanya janji Tuhan. Sehingga Yonatan ya ternyata sangat berbeda dari bapaknya Saul. Yonatan dia memiliki jiwa yang benar-benar percaya kepada Tuhan di sini, dan dia mungkin tidak bisa tenang, dan akhirnya dia berkata, daripada kita duduk-duduk di sini. Dan dia melihat mungkin ketidakyakinan bapaknya sendiri. Akhirnya dia berkata, mari yaudah kita berdua saja, aku dan kau, kepada pembawa senjatanya, kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal Filistin yang di sebelah sana. Dan perhatikan di ayat 1 dikatakan, tapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Nah, kenapa dia tidak memberitahukan hal ini kepada ayahnya? Tentu ada banyak penjelasan yang mungkin ya. Tetapi salah satu kemungkinannya adalah mungkin dia tahu bahwa kalau dia kasih tahu ayahnya akan melarangnya. Mungkin dia tahu bahwa ayahnya akan memerintahkan dia untuk tidak melakukan itu. Ya, karena ayahnya sekali lagi tidak memiliki jiwa yang sama dengan Yonatan yang percaya penuh kepada Tuhan, yang berkata bahwa ya hidup atau mati ini bagi Tuhan, ya, dan Tuhan pasti menolong dan lain sebagainya. Saul tidak memiliki iman itu, tidak memiliki jiwa itu. Yang kita baca di ayat yang kedua, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu, tapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Ya, jadi kita melihat di sini kontras dengan Yonatan yang aktif dan mau melakukan sesuatu, mau mencoba sesuatu. Saul terlihat pasif di sini. Dia duduk di sebuah pohon, dan memang rakyat yang bersama dia sangat sedikit, yaitu tinggal 600 orang. Tetapi dia sangat pasif di sini. Nah, ayat 3 kita diberitahu bahwa pada waktu itu adalah Ahia yang menjadi imam besar sepertinya di sini. Jadi Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas. Jadi masih ingat waktu itu imam besar di awal-awal 1 Samuel adalah Eli, kita tahu. Dan sepertinya penerus Eli adalah Pinehas, tapi Pinehas mati duluan. Dia mati bahkan sebelum bapaknya, dia mati dalam pertempuran. Dan ketika akhirnya mendengar anaknya mati dan ditawannya tabut perjanjian, maka Eli mati juga pada saat itu. Dan dengan demikian, maka kemudian jabatan itu akan jatuh kepada anaknya Pinehas, yaitu Ahitub. Nah, Ahitub akan menjadi imam besar. Nah, Ahitub punya saudara yaitu Ikabod yang lahir tidak lama setelah Pinehasnya mati. Itu ada kita baca juga di awal-awal 1 Samuel, dan rupanya nama Ikabod disebut di sini karena kita sudah diperkenalkan kepada Ikabod sebelumnya. Ya, tapi ada alasan lain lagi kenapa Ikabod disebut. Mungkin kita berpikir kenapa Ikabod mau disebutkan, kenapa Ahitub diidentifikasi sebagai saudara Ikabod di sini. Dan ada alasannya. Tapi kita melihat di sini bahwa yang menjadi imam besar adalah Ahia pada waktu itu. Ahia, dan dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Katanya baju efod adalah baju yang spesial yang Tuhan berikan kepada orang Israel, cara-cara pembuatannya dan sebagainya untuk dipakai oleh imam dan terutama oleh imam besar di situ. Dan kita diingatkan juga tentang Silo di sini, dan di awal-awal kita sudah berkata bahwa kemungkinan besar Silo dihancurkan oleh orang Filistin pada saat mereka mengalahkan Israel di kematiannya Hofni dan Pinehas di situ. Tapi ada Silo disebut di sini. Nah, tapi Silo disebut di sini sepertinya mengacu kepada Eli. Jadi kan ayatnya berbunyi, Ahia anak Ahitub saudara Ikabod, anak Pinehas anak Eli imam Tuhan di Silo. Jadi sepertinya Eli adalah imam yang terakhir yang melayani di Silo. Gitu. Jadi setelah Eli tidak ada lagi Silo. Oleh karena itu imam-imam selanjutnya tidak punya lagi tempat permanen untuk melayani sampai nanti akhirnya kemah perjanjian itu dipermanenkan di Yerusalem di zamannya Daud begitu. Oke. Nah, tetapi kembali ke permasalahan kenapa Ikabod disebut di sini ya kan? Padahal apa hubungannya Ikabod? Nah,
nomor satu, Ikabod memang sudah disebut bagi kita. Ikabod sendiri artinya adalah tidak ada lagi kemuliaan, dan kita masih ingat itu dinamai demikian, anak ini dinamai demikian oleh istrinya Pinehas ketika dia melahirkan, ketika dia mendengar matinya suaminya dan juga ditangkapnya atau direbutnya tabut perjanjian dari orang Israel oleh orang Filistin, dan dia berkata bahwa kemuliaan sudah lenyap dari Israel. Dia berkata Ikabod, saudara yang kasih Tuhan. Dan disebutnya Ikabod di sini sepertinya mengingatkan kita bahwa demikian juga Saul yang mulai dengan sangat baik telah mulai di sini kehilangan kemuliaannya karena dia tidak taat sama Tuhan. Di pasal yang ke-13 dia sudah mulai kehilangan kemuliaan Tuhan, dia telah kehilangan penyertaan Tuhan. Mulai, saudara kasih Tuhan. Dan ada alasan lain lagi nanti akan kita bahas ketika kita sampai di ayatnya nanti. Tapi coba kita lihat di ayatnya yang keempat selanjutnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita akan tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Oke, jadi kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Yonatan. Berdua saja, bayangkan saudara kasih Tuhan, berdua saja dia melintasi perbukitan, dan daerah Israel adalah daerah yang berbukit-bukit. Dia itu bukan daerah yang landai, bukan seperti padang rumput yang luas mungkin, atau daerah tundra seperti di Siberia atau di Mongolia. Bukan, ya. Daerah Israel adalah daerah yang berbukit-bukit. Ada banyak gua-gua, bukit-bukit yang tajam dan terjal dan lain sebagainya. Dan mereka menyeberang ke daerah orang Filistin, dan rupanya mereka melihat, mereka melihat bahwa rupanya ada daerah di situ di mana ada bukit batu sebelah sini, bukit batu sebelah sana. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam King James Bible dikatakan ada sharp rock, ya, sharp rock. Jadi kayak bukit yang terjal sana, bukit yang terjal sini. Dan dari sisi militer kita melihat ini sepertinya adalah semacam, kalau kita bilang choke point, atau istilahnya titik yang sedikit orang berjaga di situ itu bisa menangkis banyak orang, karena ini adalah daerah yang hanya sedikit orang bisa lewat. Mungkin 1 atau 2 orang bisa lewat di situ. Ini daerah yang terjal, ya. Sehingga kalau asal ada orang yang hebat di situ, maka sedikit orang bisa menghantam banyak orang atau bisa menjaga banyak orang di situ. Ya, dan bahkan ada namanya Bozez dan Sene di sini. Dan Yonatan, ya, rupanya dia tidak puas hanya memata-matai atau melihat kondisi. Dia merasa bahwa dia perlu melakukan sesuatu, dan dia merasa sangat yakin, ya, yakin akan pertolongan Tuhan. Mungkin dia teringat akan janji Tuhan di dalam firman-Nya bahwa 1 orang dari antara mereka, kalau Tuhan beserta, bisa mengejar 10 bahkan 100 orang. Betapa hebatnya Tuhan berperang bagi mereka, begitu. Dan sehingga Yonatan akhirnya dia berkata kepada bujangnya, dia yang ke-6, ayo kita menyeberang ke sana, ya. Dan dia bilang, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan orang banyak maupun dengan sedikit orang. Dan ini menggambarkan iman Yonatan yang luar biasa. Dia tahu bahwa Tuhan adalah maha kuasa,
Dan dia bukan hanya berkata bahwa aku bisa, ya, bukan itu moto dia. Dia bukan berkata saya mampu. Ya, banyak orang hari ini punya moto aku bisa, aku mampu. Tapi uh, Yonatan memiliki konsep bahwa Tuhan mampu. Ya, Tuhan mampu. Dan walaupun di masa Yonatan perjanjian baru belum dituliskan, namun iman dia ini benar-benar mencerminkan apa yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bahkan apa yang menjadi iman Yonatan ini mencerminkan juga apa yang Tuhan sendiri katakan misalnya di zaman hakim-hakim pada zaman Gideon. Anda masih ingat pada zaman Gideon? Tuhan berkata bahwa pasukan yang ada padamu Gideon terlalu banyak. Kita masih ingat waktu itu Israel punya 32.000 orang untuk berperang melawan lebih dari 100.000 pasukan Midian di zaman Gideon pada waktu itu. Jadi sudah kalah jumlah, tapi Tuhan masih berkata pasukan itu terlalu banyak. Nanti kalau kau menang, kau menganggap dirimu hebat. Dan dari 32.000 orang pasukan, Tuhan menguranginya menjadi sekitar 300 orang saja. Betapa luar biasa. Yonatan mungkin tahu akan hal itu, tahu akan cerita itu, ya, dan ingat Samuel sudah tua, jadi kemungkinan dia sudah menulis kitab Hakim-Hakim, dan orang-orang Israel yang beriman tentunya sudah membaca tulisan Samuel tersebut, dan dengan iman demikian, ya, Yonatan mengajak pembawa senjatanya untuk ayo kalau gitu kita jalan, dan pembawa senjatanya rupanya orang yang beriman juga, dan dia berkata, ayo, aku setuju, aku akan mendukung engkau. Dan ini adalah penguatan yang sangat luar biasa. Ya, seringkali bagi orang-orang yang ingin melakukan pekerjaan Tuhan, kita membutuhkan seorang yang mendukung kita. Ya, dan kadang-kadang Tuhan meyakinkan kita akan sesuatu juga melalui orang-orang yang mendukung kita. Ya, ketika kita mau melayani Tuhan dan lain sebagainya. Kalau di dalam perjanjian baru ada istilahnya penumpangan tangan, saudara-saudara. Penumpangan tangan atas seorang yang ditabiskan untuk pekerjaan pemberita Injil. Ya, dan banyak orang salah konsep dengan penumpangan tangan, saudara-saudara. Nomor satu, penumpangan tangan bukanlah untuk memberkati seseorang atau semacam mentransfer kekuatan atau lain sebagainya. Bukan. Ya, hari ini ada banyak gereja yang punya praktek yang salah. Mereka di akhir kebaktian pendetanya bertindak seperti imam, mengangkat tangan, mau memberkati orang dan lain sebagainya. Bukan, ya, itu adalah praktek keimamatan di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru ada memang di mana ya, ketika seseorang mau dikukuhkan untuk menjadi pemberita Injil, untuk melayani Tuhan, maka katanya sidang penatua atau gembala-gembala yang sudah sebelumnya menumpangkan tangan atas orang tersebut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bukanlah memberkati dia, bukanlah mentransfer otoritas atau mentransfer berkat atau apa, tapi sebagai tanda penguatan bahwa kami mendukung kamu, bahwa kami melihat karunia Allah ada padamu, dan penumpangan tangan ini, dengan menumpangkan tangan itu adalah tanda persekutuan, tanda kita mendukung. Dan ini sangat penting, saudara-saudara Tuhan, bagi seorang yang ingin melayani Tuhan. Sama seperti Yonatan, dia akan sangat dikuatkan, dan dia sangat dikuatkan oleh pembawa senjatanya yang berkata, oke, aku akan dukung kamu, apa yang kamu lakukan. Itu. Demikian juga, begitu banyak orang yang mau melayani Tuhan atau mau melakukan hal-hal bagi Tuhan, Tuhan akan memakai orang-orang lain juga di sekelilingnya untuk menguatkan dia, untuk berkata, ayo saya dukung kamu, dan lain sebagainya. Ini sering terjadi. Ya. Salah satu yang sangat penting adalah pasangan hidup juga. Ya, dalam melayani Tuhan, dukungan dari pasangan hidup sangat-sangat vital. Apalagi kalau Anda mau menjadi seorang gembala, dan lain sebagainya. Istri yang mendukung. Ya, karena apa? Persyaratan seorang gembala, ya, istri sangat penting di situ. Karena seorang gembala harusnya seorang yang bisa mengatur rumah tangganya dengan baik. Ya, kalau seorang istri tidak mau dan tidak mau memainkan peran sebagai seorang istri gembala dan sebagainya, maka pelayanan tidak akan efektif. Ya, bahkan kita bisa meragukan apakah dia memang cocok untuk menjadi seorang gembala bahkan. Gitu. Nah, tapi Yonatan dikuatkan oleh bujangnya di sini. Dia berkata, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat, katanya ya. Dan Yonatan bergerak di sini. Yonatan bergerak, dia mendekat kepada orang-orang Filistin. Lalu dia berbincang-bincang dengan
pembawa senjatanya, bujangnya ini, dan mereka memikirkan suatu strategi. Apa yang harus kita lakukan di sini? Dan akhirnya Yonatan berkata begini sajalah katanya ya, kita akan menampakkan diri. Kalau misalnya orang Filistin berkata, tunggu di sana, kami akan datang, ya udah kita tunggu. Tapi kalau mereka bilang naik ke atas, ya itu tandanya kita naik ke atas dan Tuhan menyerahkan mereka kepada kita. Saudara Sultan, ya ini luar biasa sekali. Dan ada orang yang berkata, oh ini mirip dengan Gideon, di mana Gideon mencoba untuk menguji Tuhan. Apakah Yonatan mencoba menguji Tuhan di sini? Karena ingat, Gideon pernah berkata, Tuhan, kalau benar Engkau akan menyertai aku akan taruh guntingan bulu domba, ya, guntingan bulu domba. Dan pertama dia minta supaya di bulu dombanya basah, ditinggal semalaman, sedangkan tanahnya kering. Lalu tidak puas sampai di sana. Lalu hari berikutnya dia minta lagi kebalikannya, bulu dombanya kering, tanahnya basah, dan Tuhan kabulkan itu. Tapi saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan Yonatan, saya lihat imannya bahkan lebih tinggi daripada Gideon. Ya, karena Gideon, dia masih ragu-ragu waktu itu. Dan dia, bahkan ketika Tuhan suruh dia dengan perintah yang sangat spesifik. Ingat, Tuhan ngomong langsung pada Gideon loh. Tuhan menampakkan diri dalam malaikat Tuhan Kristofani, memberikan perintah langsung kepada Gideon. Dan itu pun Gideon masih perlu dikuatkan berulang kali. Yonatan di sini tidak menerima perintah langsung dari Tuhan, ingat. Dia tidak mendapatkan mimpi atau nubuat atau Kristofan yang suruh dia, Yonatan maju berperang. Tidak, dia ini berdasarkan inisiatif dia sendiri bahkan. Jadi dia tidak dapatkan firman yang langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, dia intinya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau aku begini, ya bukakanlah pintunya, begitu. Kalau Engkau mau aku naik ke atas, ya kiranya bekerjalah supaya orang Filistin minta kami naik ke atas, gitu. Dan kalau Engkau mau kami tinggal di sini, ya biarlah orang Filistin mengatakan demikian. Jadi dia berdoa minta Tuhan menuntun, dan ini adalah sikap yang baik, ya, sikap yang baik. Saya lihat iman dia bahkan lebih hebat daripada iman Gideon di waktu itu. Dan benar akhirnya mereka menampakkan diri, dan apa yang dikatakan oleh orang-orang Filistin, ya, ayat 11, lihat orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Jadi orang Filistin mengira bahwa ini adalah orang Ibrani yang mau menyerah bahkan. Jadi mereka berpikir Yonatan dan bujangnya ini orang Filistin yang nongol dari persembunyian mereka untuk surrender, untuk menyerah kepada orang Filistin. Karena rupanya ada banyak yang melakukan itu. Nanti kita akan baca di ayat-ayat setelahnya juga. Ada banyak yang menyerah, sepertinya seolah berpihak kepada orang Filistin daripada dibunuh, lebih baik menyerah saja. Dan mereka pikir Yonatan seperti itu juga. Dan Yonatan sebaliknya berkata kepada bujangnya, nah inilah tanda yang tadi kita minta dari Tuhan. Ayo kalau gitu kita naik. Ya, Tuhan telah menyerahkan mereka dalam tangan orang Filistin. Dan orang Filistin ini tidak tahu bahwa yang mereka berhadapan ini bukan orang Filistin biasa. Ini adalah salah satu orang Israel yang paling berbahaya bagi mereka. Ini adalah orang Israel yang beriman, saudara kasih Tuhan. Oke, kita lihat ayatnya yang ke-13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Oke, kita bahas ayat ini dulu. Rupanya naik ke atas itu sangat sulit, dan Yonatan harus merangkak, dia harus menggunakan tangannya dan kakinya dan lain sebagainya. Dan ini mengajarkan kita bahwa sekalipun kita melakukan peperangan bagi Tuhan, sekalipun kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kadang-kadang bukan berarti ada jaminan bahwa itu akan menjadi hal yang mudah. Banyak orang Kristen salah punya konsep bahwa kalau saya melakukan hal yang baik, mestinya mudah, mestinya gampang. Kalau saya melakukan hal yang benar, ya mestinya Tuhan kasih kelancaran, kemudahan, ya, tidak ada tantangan dan lain sebagainya. Oh tidak, saudara kasih Tuhan. Ya, kita harus melakukan apa yang benar dan apa yang baik, tidak peduli apakah itu gampang atau susah. Bahkan kalau susah pun, ya itu justru harus dilakukan. Dan Yonatan, dia melakukannya, dan dia tahu bahwa Tuhan akan memenangkan peperangan, tapi Tuhan akan memenangkannya melalui dia. Nah, bisa saja Yonatan berkata, saya akan tunggu di bawah sini, saya berdoa Tuhan turunkan api dari langit. Dan kalau Tuhan mau bisa memang, ya, tapi Tuhan lebih sering mau melakukannya melalui kita. Nah, oleh karena itu kita pun ketika kita berdoa hari ini, kita minta Tuhan menyertai, kita minta Tuhan memberkati kita. Seringkali Tuhan ingin melakukannya lewat diri kita, lewat usaha kita, lewat apa yang kita lakukan. Kita harus ingat ini. Ya.
Oleh karena itu kita berdoa sambil bekerja, ora et labora orang katakan. Dan Yonatan melakukannya, dan benar ketika mereka sampai ke atas katanya mereka menang. Ya, orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Ya, rupanya entah mereka tidak siap, entah mereka menganggap remeh Yonatan. Ada banyak hal yang bisa terjadi, namun Tuhan memberikan kemenangan. Dan Yonatan kita bisa katakan juga bukan pahlawan yang setengah matang. Dia rupanya adalah seorang pejuang yang hebat sekali. Dia punya kemampuan perang yang luar biasa rupanya. Dan ini bukan seperti di film kungfu yang fiksi, saudara kasih Tuhan. Karena rupanya Yonatan mampu mengalahkan begitu banyak orang, lebih dari 5 kali lipat dirinya, bahkan berkali-kali lipat, hampir 10 kali lipat dari dirinya bahkan, gitu ya. Ayat yang ke-14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang, jadi 10 kali lipat. Dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga terjadi kegentaran yang dari Allah. Wow, luar biasa sekali. Jadi Yonatan melakukan bagiannya, Tuhan juga melakukan bagiannya. Dan setelah Yonatan membunuh 20 orang, jadi 1:10, kalau dibandingkan dengan ditambah dengan pembawa senjatanya, bujangnya, maka Tuhan menimbulkan kegentaran yang sangat besar. Dan Tuhan mampu melakukan ini tentunya. Ini pernah Tuhan lakukan di zaman Gideon juga. Kita kembali menarik relevansi ke Gideon, karena Gideon juga menang melawan pasukan yang jauh lebih banyak dari mereka. Dan Yonatan juga di sini. Dan apa yang terjadi katanya, timbul kegentaran di perkemahan. Pasukan pengawal, penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, dan terjadi kegentaran yang dari Allah katanya di sini. Bahkan kita akan lihat di ayat yang ke-20 nanti, tapi kita belum ya, tapi nanti di ayat yang ke-20 kita akan melihat bahwa sampai-sampai orang Israel saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi Tuhan membutakan mata mereka, bukan secara fisik, tapi membutakan hikmat mereka. Ya, ini mirip dengan yang terjadi di orang Midian ketika mereka kacau balau dan mereka merasa tidak bisa saling mempercayai dan mereka saling membunuh. Kemungkinan besar orang Filistin ini terdiri dari berbagai faksi, berbagai kelompok ya, karena mereka punya 5 raja dan mungkin mereka gabungkan kekuatan, tapi mereka tidak saling mempercayai juga satu dengan yang lain. Dan Tuhan menimbulkan kecurigaan di antara mereka, menimbulkan kekacauan di antara mereka, dan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, hal yang sangat menarik adalah saya ada pernah membaca suatu catatan sejarah bahwa rupanya ada jenderal, atau bukan jenderal ya, dia seorang mayor kalau saya tidak salah. Dia seorang mayor, dia memimpin pasukan. Jadi seorang mayor Inggris namanya Allenby. Allenby kalau nggak salah nama lengkapnya itu adalah Gilbert Allenby. Coba saya cek dulu sebentar. Oke, di sini catatan saya. Oh, rupanya begini. Jadi ini zaman Perang Dunia Pertama, dan ada pasukan Inggris ditempatkan di daerah Palestina dan mereka berhadapan dengan pasukan Turki. Nah, pasukan Turki itu rupanya menempati tempat di Mikmas ini hampir persis sama dengan posisinya Filistin di ceritanya 1 Samuel di sini. Dan jenderal yang memimpin pasukan Inggris itu namanya Jenderal Allenby. Tapi Jenderal Allenby ini memiliki seorang mayor. Jadi mayor itu kayak pemimpin kompi lah begitu. Mayornya namanya Vivian Gilbert. Nah, dan Vivian Gilbert rupanya dia seorang yang sangat percaya Tuhan. Dan dia membaca Alkitabnya dan dia teringat bahwa kok Mikmas ini saya pernah dengar. Mikmas ini di mana ada dalam Alkitab. Dan dia baca Alkitabnya. Dan dia temukan 1 Samuel 14. Dan dia baca ini. Dan dia baca, wow, rupanya ada taktik yang dimainkan oleh Yonatan di sini, di mana Yonatan menemukan bukit batu yang tajam atau terjal itu, yaitu Bozez dan Sene, dan dia baca ulang-ulang. Dan rupanya si Vivian Gilbert ini, dia ajak seluruh kompinya untuk membaca perikop ini, dan kemudian mereka melancarkan suatu operasi, ya, suatu serangan di mana mereka mencoba
melakukan apa yang dilakukan oleh Yonatan. Jadi mereka mencari kira-kira ada tempat penyeberangan mana antara posisi mereka dengan posisi Filistin seperti yang Yonatan lakukan. Dan mereka temukan bahwa sepertinya ada dua bukit batu yang persis sama seperti yang Yonatan gambarkan, ya, cocok begitu. Dan mereka menyeberang di sana. Dan karena itu tempatnya sangat terjauh, rupanya itu sangat sedikit sekali diawasi oleh orang Turki, dan hanya ada beberapa penjaga di sana yang tanpa suara langsung mereka kalahkan, ya. Dan akhirnya mereka berhasil memindahkan kompi mereka ke tengah-tengah pasukan Turki di sana, ke sangat dekat dengan pasukan Turki. Dan pada saat yang tepat mereka menyerang dari sana, dan pasukan Turki sangat tidak siap dan mereka sangat kaget bahwa mereka tiba-tiba diserang, dan akhirnya mereka lari tunggang langgang, dan pasukan Allenby di situ mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi luar biasa sekali bahwa dalam Perang Dunia Pertama ada pasukan yang membaca perikop ini dan menerapkan, ya, taktik yang mirip dengan yang diterapkan oleh Yonatan dan mendapatkan kemenangan. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau Anda tertarik, Anda boleh cek, ya, mungkin di sumber-sumber di internet ada kisahnya di situ. Ya, tapi kita kembali ke pasal kita. Kita dapatkan di sini ayatnya yang ke-16 sekarang. Nah, ketika terjadi kerusuhan dan kekacauan di camp Filistin, apa yang terjadi? Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul pada Ahia, "Bawalah baju efod kemari," karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Kekacauan yang begitu besar itu menarik perhatian Saul dan pasukannya, dan mereka mulai bingung, apa yang terjadi? Dan mereka berpikir, apakah ada dari pihak kita yang menyerang? Dan Saul langsung berkata, "Ayo, lihat siapa di antara kita yang hilang." Dan kita tidak tahu untuk motivasi dia, kita tidak tahu hati Saul. Ada sebagian yang berpendapat bahwa Saul ingin memastikan siapa yang menyerang, siapa yang akan mendapat kemuliaan, begitu ya. Dan kita tidak tahu apakah memang itu yang dipikirkan Saul. Bisa jadi karena belakangan kita mendapatkan bahwa Saul sangat peduli tentang kemuliaan, terutama kemuliaan bagi dirinya. Jadi mungkin Saul banyak berimajinasi kalau ada siapapun yang mengalahkan Filistin harus dirinya. Dan imajinasi seperti itu membuat pressure yang sangat besar juga karena dia mencari kemuliaan dirinya sendiri. Dan sehingga ketika sepertinya ada yang mengacaukan Filistin, dia mulai berpikir, siapa ini gitu kan. Dan dia temukan, ternyata anaknya, ternyata Yonatan tidak ada di situ. Dan lalu dia berkata kepada Ahia, "Bawalah baju efod itu kemari." Di ayat yang ke-18 ya, bawalah baju efod itu kemari. Nah, di sini ada sedikit ini ya, masalah tekstual karena lembaga Alkitab Indonesia di sini dia mengikuti bukan teks Ibrani, tetapi dia mengikuti teks terjemahan yaitu Septuaginta. Nah, Septuaginta adalah Alkitab dalam bahasa Yunani. Jadi Alkitab Yunani yaitu Alkitab yang diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani. Jadi di sini mengikuti Septuaginta, tetapi di dalam teks Ibraninya mestinya dikatakan di sini, "Bawalah tabut perjanjian itu kemari." Ya, bawalah tabut perjanjian itu kemari. Karena pada waktu itu tabut perjanjian ada di antara orang Israel. Mestinya ayat itu berkata demikian. Anda boleh cek di misalnya King James Bible kalau Anda tidak bisa membaca bahasa Ibraninya. Tapi kalau Anda bisa baca bahasa Ibraninya, Anda akan dapatkan di situ ada kata-kata Aron ha Elohim. Aron adalah tabut. Aron ha Elohim. Tabut Allah. Ya, tabut Allah. Bawalah tabut Allah itu kemari. Karena pada waktu itu tabut Allah ada di antara orang Israel. Dan ini sedikit mengingatkan kita. Tadi saya katakan di ayat yang ketiga, kenapa teks mengingatkan kita tentang Ikabod? Teks mengingatkan kita akan Ikabod. Kapan terakhir kali orang Israel membawa tabut perjanjian ke dalam peperangan?
Saudara, tabut perjanjian mestinya tidak perlu dibawa-bawa ke dalam peperangan, ya, kecuali atas perintah langsung dari Tuhan. Dan ini menunjukkan sebenarnya Saul hampir mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan orang Israel puluhan tahun yang lalu ketika mereka berpikir bahwa kalau kita bawa tabut Tuhan itu semacam jimat, itu semacam jaminan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Dan kita melihat Saul ini adalah orang yang memiliki konsep yang sama. Saul adalah orang yang religius, orang yang lip service, sepertinya sangat menjunjung Tuhan dan sangat mau ikut Tuhan, tapi hatinya sebenarnya jauh dari Tuhan. Yang dia inginkan adalah kemenangan dari Tuhan, oh itu dia sangat senang. Yang dia inginkan adalah berkat dari Tuhan, itu dia sangat senang. Yang dia inginkan adalah legitimasi dari Tuhan, itu dia senang. Tapi apakah dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh mau taat sama Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh mau menyelami kenapa Tuhan perintahkan begini, kenapa Tuhan perintahkan begitu? Tidak, jawabannya adalah tidak sama sekali. Jadi Saul adalah tipikal orang yang demikian. Oleh karena itu, makanya di pasal 13, dia mau mendapatkan berkat Tuhan, dia mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, namun itu semua adalah demi dirinya sendiri. Demi dia supaya dia bisa menang. Bukan karena dia mau tunduk sama Tuhan, bukan karena dia benar-benar mengasihi Tuhan, mau mendekat sama Tuhan, bukan. Oleh karena itu, ketika terdesak, dia merasa cuek-cuek saja, melanggar konsep yang sangat penting bahwa bukan porsi dia mempersembahkan korban, dia harus menunggu Samuel, begitu. Dan kita melihat itu di perikop yang satu ini juga, ketika dia akhirnya dia bawa tabut perjanjian. Kenapa dia harus bawa tabut perjanjian? Ingat Ikabod bahwa Tuhan tidak mau orang main-main dengan kemuliaan dia seperti itu. Tuhan bisa izinkan tabut itu direbut oleh musuh, begitu. Dan walaupun itu tidak terjadi dalam peristiwa yang satu ini, namun ini menggambarkan sifat dan hatinya Saul di sini. Kita lihat lebih lanjut lagi bagaimana dia minta Ahia untuk bertanya kepada Tuhan, dan cara Ahia bertanya kepada Tuhan biasanya adalah lewat Urim dan Tumim. Ya, Urim dan Tumim adalah dua benda yang kita tidak tahu persis bentuknya bagaimana, tapi dua benda yang ditaruh di depan baju efod imam, dan itu dengan cara itu imam bisa bertanya sesuatu kepada Tuhan. Namun sekali lagi terlihat bahwa ada suatu keagamaan palsu pada diri Saul, di mana dia sudah terbiasa dengan ritual-ritual bahasa keagamaan. Dia tahu ya, oh ya kalau begini harusnya kita begini. Oh saya tahulah sebagai orang percaya kita harus minta kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah kepepet dan dia merasa akhirnya dia 19 bilang biarlah udah nggak perlu lagi. Jadi sangat tanggung sekali ya, dia mau minta pendapat Tuhan, lalu di tengah-tengah nggak jadi dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia yaudah kita langsung serang saja, dan akhirnya mereka sampai ke sana, mereka lihat orang Filistin saling bunuh-bunuhan, tadi sudah kita bahas. Dan ya Tuhan telah mendatangkan kemenangan besar kepada orang Israel tanpa pertolongan Saul gitu. Tanpa pertolongan Saul, melainkan melalui Yonatan anaknya yang beriman. Dan akhirnya kita baca bahwa orang Israel yang tadinya bersama Filistin berbalik, yang tadinya sembunyi juga berbalik. Ayat 23, demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Sangat luar biasa sekali, dan peringatan bagi kita adalah jangan kita seperti Saul yang memiliki suatu bentuk keagamaan, saudara-saudara Tuhan. Banyak orang Kristen saya takut seperti Saul. Kita tahu apa yang harus kita omongkan. Bahasanya rohani, bahasa haleluya, bahasa shalom, bahkan bahasa maranatha atau bahasa-bahasa lain ya. Jesus bless you, GBU dan lain sebagainya, GBU, JBU. Bahasanya kita tahu, konsep-konsepnya kita tahu. Saya harus berdoa, minta petunjuk Tuhan dan sebagainya. Tapi itu hanya lip service ternyata. Hanya lip service, saya harus baca Alkitab dan sebagainya. Tapi benar-benar nggak baca Alkitab untuk mengerti, benar-benar mau taat sama Tuhan atau tidak. Atau itu semuanya lip service. Dan kelihatan orang yang hanya lip service, dia tidak peduli dengan kebenaran. Ya. Ketika kebenaran menantang dia, ya, ketika dia harus dikoreksi, ketika ada doktrin yang dibicarakan, dia masa bodoh dengan itu. Jadi tidak peduli dengan masalah itu semua. Dan dia hanya melihat keuntungan untuk dirinya apa, gitu kan? Dia akan ikut Tuhan selama ada berkat dari Tuhan. Dan kita akan melihat ini adalah kekristenan yang palsu. Seperti Saul adalah seorang yang hubungan dia dengan Tuhan penuh dengan kepalsuan, saudara kasih Tuhan. Namun
ya dia akhirnya jadi raja, dan banyak saya takut hamba-hamba Tuhan yang men-style diri hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga memiliki sikap yang sama dengan Saul, saudara Tuhan. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Ayat yang ke-24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan ketika orang Israel terdesak pada hari itu, jadi sepertinya Saul mengucapkan kutuk ini sebelum mereka mendapatkan kemenangan, yaitu sebelum ini Yonatan memukul kalah 20 orang itu dan terjadi huru hara. Dan belakangan kita tahu bahwa Yonatan tidak mendengar tentang kutuk ini. Jadi kemungkinan Saul mengucapkan kutuk ini ketika Yonatan lagi mengendap-ngendap, sedang memanjat naik di Mikmas tadi itu, begitu. Tapi kita melihat kebodohan Saul di sini. Bagaimana dia berkata, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Nomor satu, Saul membuat peperangan ini mengenai masalah dirinya. Jadi membuat dirinya menjadi sentral dalam semuanya di sini. Ya, kenapa dia mengatakan dirinya begitu? Padahal ini berbicara mengenai Israel gitu. Israel lebih dari masalah Saul, tapi Saul tipikal orang yang sedikit megalomaniak dan mencari kemuliaan sendiri. Dia berpikir bahwa dirinya sama dengan Israel. Kalau dirinya menang, Israel menang. Dan dia berpikir dia sangat krusial sekali. Padahal Tuhan membuktikan bahwa tanpa Saul dia bisa memberikan kemenangan besar akhirnya melalui Yonatan dan sebagainya. Tapi malah hal-hal seperti ini akan dianggap mengancam oleh Saul. Dan belakangan, ya karena Yonatan masih anaknya, oke, Saul masih tolerir. Tapi belakangan nanti ketika Tuhan pakai orang lain lagi, yaitu Daud. Nah, justru Saul sudah tidak bisa tolerir lagi. Dan Saul akan sangat iri kepada Daud. Nah, tapi kita melihat di sini, ya, dia juga membuat suatu kutuk yang sangat tidak bijak sedangkan sama Tuhan ya. Dia berkata, terkutuklah orang yang makan sesuatu sebelum matahari terbenam. Dan dia menyuruh rakyat berpuasa. Padahal berpuasa, ya oke, berpuasa ada saatnya berpuasa, apalagi di zaman perjanjian lama, pada saat duka cita dan lain sebagainya. Tapi ini adalah saat peperangan, di mana kita memerlukan tenaga kita, ya, memerlukan energi, yang kita akan lihat efeknya sangat buruk nanti. Dan dia membuat kutuk seperti ini, membuat agar rakyat yang berjanji bersumpah bersama dengan dia. Dan ini menggambarkan konsep puasa yang kacau balau ya. Apalagi kita sekarang di zaman perjanjian baru, di mana kita sudah hidup di zaman hakikat. Ya, banyak orang masih berpuasa secara legalistik tanpa pengertian. Gitu. Berpuasa, dan kalau Anda mau berpuasa, memang tidak dilarang juga. Ya, kita tidak melarang orang berpuasa, walaupun dalam perjanjian baru tidak ada juga perintah untuk berpuasa. Jadi orang bisa berpuasa sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan dorongan hatinya. Gitu. Kadang-kadang kita berpuasa karena memang ada keperluan untuk berpuasa. Mungkin ada hal yang jauh lebih penting daripada makanan. Ya, ada urusan yang perlu kita urus. Kadang-kadang kita berpuasa dalam situasi duka yang berat, begitu. Ada orang yang berpuasa karena dia ingin mengalahkan misalnya kedagingannya, jadi dia sekaligus berpuasa karena ada hal yang ingin dia kalahkan dan lain sebagainya. Oke, itu nggak masalah, sesuai dengan masing-masing diri sendiri. Tetapi banyak orang yang berpuasa tanpa pengertian dan akhirnya malah blunder sebenarnya, seperti Saul di sini. Ayat yang ke-25, dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ini yang sudah kita bicarakan tadi. Mungkin ini diucapkan Saul ketika Yonatan sedang naik ke Mikmas dan sebagainya. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini. Sebab itu rakyat letih lesu. Sekali lagi kita melihat betapa bodohnya Saul. Kalau dia mau berpuasa dirinya sendiri, silakan. Tapi dia mengharuskan rakyat ikut bersumpah sebenarnya sini. Ya, ayat 29. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini.
Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya, tapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Dan Yonatan, walaupun dia adalah anak dari ayahnya raja, tapi di sini dia memberikan kritikan terhadap ayahnya. Dan kita melihat Yonatan rupanya bukan orang yang terlalu takut untuk memberikan kritikan, kalau memang kritikan itu diperlukan di sini. Ya, dan memang Saul melakukan kesalahan. Dan oleh sebab kesalahan ini, maka orang Filistin tidak akan terlalu besar kekalahannya karena mereka lari, dan sebenarnya orang Israel harus mengejar. Dan mengejar itu perlu kekuatan yang lebih, saudara-saudara, karena orang yang lari itu kan lari untuk nyawa mereka, biasanya semua adrenalin dan segala macam itu sudah bekerja dalam diri manusia. Dan yang mengejar ini seringkali perlu kekuatan yang lebih bahkan. Oke, ayat 31. Dan pada hari itu mereka memukul kala orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu, sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian. Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Dan ia berkata, kau berbuat khianat, gulingkan sekarang juga sebuah batu besar ke kemari. Kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku, sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh makannya. Tapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa, serta pada malam itu lembunya dan mereka menyembelihnya di sana. Oke, jadi peperangan terus berlanjut sampai ke Ayalon katanya. Dan sampai akhirnya tiba malam hari, ya, dan mereka akhirnya mulai makan di situ. Dan mungkin ada orang yang tidak paham, berkata, loh, bukankah dengan makan ini mereka melanggar kutuk itu? Tapi ingat bahwa kutuk itu berkata, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini. Dan ingat, orang Israel, mereka menghitung hari itu adalah dari sore ke sore, gitu ya. Jadi ketika malam tiba, itu sudah dianggap hari yang lain. Jadi mereka ketika malam tiba, mereka langsung makan karena mereka sudah kelaparan. Ya, dan ternyata sambil makan ini, karena mereka sudah saking kelaparan, mereka makan langsung saja dengan darahnya. Jadi biasanya orang Israel kalau mereka membunuh hewan, mereka tidak boleh langsung makan, tapi mereka harus menunggu. Jadi hewan yang dibunuh itu harus digorok, misalnya lehernya dan lain sebagainya. Kemudian mereka harus membiarkan darahnya keluar semua, begitu. Harus dikucurkan darahnya karena ada perintah bagi mereka untuk tidak boleh makan darah di situ. Perintah untuk tidak boleh makan darah sudah ada di Kejadian pasal 9 di Perjanjian Nuh. Kemudian ditegaskan lagi dalam hukum Taurat, ya, di Imamat dan di Ulangan dan lain sebagainya. Dan ternyata kita lihat di sini, jadi demi mempertahankan kutukannya si Saul ini, mereka sampai melanggar firman Tuhan. Nah, ini bukan hal yang baik, dan kita harus sangat berhati-hati. Dan Saul di sini, Saul rupanya menyadari. Jadi ini poin positif. Kita ada mengkritik Saul, tapi kita juga harus nyatakan poin positif dia. Dan poin positif dia adalah dia menyadari bahwa ternyata orang Israel berbuat dosa, tapi dia harus sadar juga bahwa salah satu yang menyumbang orang Israel melakukan dosa adalah karena mereka sudah terlalu lapar, dan itu adalah gara-gara aturan dia sendiri yang bodoh sebenarnya, begitu. Tetapi kembali ada suatu prinsip bahwa jangan sampai kita demi adat istiadat, demi aturan manusia kita melanggar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Yahudi banyak melakukan hal ini demi tradisi mereka melanggar firman Tuhan yang jelas. Demi karena mereka kelaparan, mereka tidak makan seharian. Mereka melanggar karena sudah saking laparnya, pada malam hari mereka langsung makan daging tanpa menunggu darahnya dikucurkan keluar. Adakah tradisi yang kita pelihara, aturan manusia yang kita pelihara, sampai-sampai kita tidak taat kepada firman Tuhan? Ya, kalau ada yang demikian, kita harus segera meninggalkannya, kita harus segera bertobat dari hal demikian. Dan Saul ada positifnya di sini. Dia melarang rakyat melakukan itu, dia suruh semua orang bawa lembu dan sapinya lalu disembelih di depan dia perhatikan supaya benar-benar darahnya tercurah di sini. Oke, ayatnya yang ke-35. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing, dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jadi sesudah makan dapat energi, Saul bilang, ayo kita lanjut lagi, ya.
Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, datanglah kemari kamu segala pemuka rakyat. Berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Oke, imam di sini yaitu Ahia, ya, dia masih bertindak sebagai imam di sini, dan dia bilang sama Saul, oke, kita minta pendapat Tuhan dulu. Ini hal yang lumayan bagus. Dan tetapi rupanya Tuhan tidak menjawab orang Israel di sini. Dan kita tidak tahu persis ya cara mereka menjawabnya bagaimana dan cara Tuhan tidak menjawabnya bagaimana. Ada beberapa kemungkinan ya, bahwa mungkin mereka mencoba menanyai Tuhan melalui Urim dan Tumim. Dan Urim dan Tumim ada disebutkan dalam Alkitab, namun cara persis penggunaan Urim dan Tumim itu tidak diberitahukan kepada kita. Ya mungkin itu supaya kita tidak mencoba menirunya pada hari ini juga. Bisa jadi Urim dan Tumim itu dua objek yang ini menurut beberapa teolog ya dan banyak penyelidik, mungkin Urim dan Tumim itu objek yang bentuknya sama, tapi warnanya berbeda contohnya, gitu. Sehingga ketika imam memasukkan tangannya ke kantung efod di depan tutup dadanya itu, dia akan tarik satu. Kalau dia Urim, ya itu berarti ya, misalnya kalau dia Tumim maka itu berarti tidak. Tetapi untuk memastikan bahwa ini bukan asal-asalan dan lain sebagainya, bisa jadi, ya ini bisa jadi sekali lagi kita tidak tahu, mungkin ada tanda-tanda lain, misalnya kalau Tuhan berbicara misalnya benda itu bersinar atau misalnya bendanya menjadi panas dan sebagainya. Tapi ketika imam tidak mendapatkan ada yang panas atau bersinar, sekali lagi ini tidak dikatakan di Alkitab, melainkan hanya kemungkinan-kemungkinan. Intinya ada satu cara di mana orang Israel tahu bahwa Tuhan tidak menjawab, gitu. Tuhan tidak mau kasih jawaban. Jadi bukan hanya sekedar kayak ambil undian, masukin tangan, tarik Urim dan Tumim, karena kalau demikian maka ya pasti dapat jawaban dong. Ya Anda tinggal tarik aja kan, pasti jawabannya salah satu. Tapi seperti ada tanda lain bahwa ini bukan jawaban dari Tuhan, gitu. Ini bukan jawaban dari Tuhan. Apakah itu dalam bentuk, misalnya kalau memang itu jawabannya langsung dari Tuhan, apakah ada tanda khusus, misalnya Urim dan Tumimnya bersinar atau ada panas dan sebagainya. Sekali lagi kita tidak tahu persis, tapi mereka tahu bahwa Tuhan tidak menjawab. Dan Saul menjadi bingung. Dia bilang, wah ini gara-gara dosa apa di sini? Dosa apa? Dan sebenarnya dosanya sangat jelas. Dosanya adalah dosa yang dilakukan Saul di pasal 13. Yaitu dia mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel sebenarnya. Itu adalah dosa yang Tuhan marah di situ sebenarnya. Tapi Saul berpikir jangan-jangan ada orang yang sudah melanggar sumpah yang dia haruskan itu. Padahal sumpah itu bukanlah perintah Tuhan. Sumpah itu sumpah yang dibikin oleh Saul sendiri sebenarnya, gitu kan. Tapi Saul lebih peduli tentang itu daripada tentang dia melanggar perintah Tuhan mengenai mempersembahkan korban di sini. Sehingga dia mulai berpikir, ini pasti orang Israel siapa ini? Dan dia mungkin dia merasa sendiri bahwa dia tidak mendapatkan kemenangan sebesar yang dia pantas dapatkan. Tapi dia bukan introspeksi dan melihat kesalahan dia mau mencari kambing hitam, siapa di antara orang Israel yang bisa disalahkan. Ya mungkin karena ada yang melanggar sumpahnya, makanya kemenangan tidak terlalu besar. Jadi, oke, kita pisahkan dua katanya ya. Orang Israel atau aku dan Yonatan. Sebenarnya dia sangat yakin bahwa bukan dia dan Yonatan. Makanya dia sampai bilang, sekalipun anakku Yonatan akan dihukum mati. Mungkin dia nggak tahu. Kalau dia tahu Yonatan yang melanggar, dia nggak akan berani ngomong seperti itu. Gitu. Oke, kita baca lagi di ayat yang ke-40. Kemudian berkatalah ia pada seluruh orang Israel, kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tapi rakyat itu terluput. Jadi Tuhan jawab di sini rupanya. Tuhan jawab. Sekali lagi, kita tidak tahu persis operasi Urim dan Tumim ini. Ya kalau tinggal masalah tarik keluar, ya mestinya yang awal pun mereka bisa langsung tarik keluar. Tapi sekali lagi saya katakan, bisa jadi selain ditarik keluar harus ada hasilnya, mungkin ada tanda lain, misalnya dia bersinar atau lain sebagainya. Tapi mereka dapatkan Yonatan dan Saul.
Saul tambah kaget rupanya di sini. Ayat 42, kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Jadi Tuhan sengaja tunjukkan Yonatan, bukan karena Tuhan mau menghukum Yonatan, tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada Saul sebenarnya bahwa, ini kalau kamu mau terus dalam permainan kamu ini, ya ini hasilnya begitu. Ini hasilnya. Ayo kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-43. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan beritahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sungguh Yonatan, engkau harus mati. Wow, saudara kasih Tuhan. Saul, ya, oke, katakanlah misalnya Yonatan memang melanggar dan sebagainya. Tapi apakah dia pantas mati? Ingat, dalam sumpah yang awal hanya dikatakan terkutuk, tidak dikatakan sampai mati. Ya, kan dikatakan terkutuklah orang yang memakan sesuatu. Tidak dikatakan harus mati juga. Tapi Saul di sini rela untuk membunuh anaknya. Bahkan demi apa? Demi kesombongan dia, demi dia tidak mau mengaku bahwa kutuk yang dia katakan itu salah. Demi mukanya sendiri intinya. Demi kesombongan dia. Dia berani bahkan membunuh anaknya. Dan ini akan terulang belakangan ya, ketika dia hampir menombak Yonatan, ketika Yonatan membela Daud ya di banyak tahun kemudian ya. Tapi kita melihat hati dia yang parah di sini. Dan belakangan kita akan melihat bagaimana Saul nanti di pasal 15 ya, satu pasal setelah ini, dia bahkan tidak taat sama Tuhan. Dia tidak membunuh semua orang Amalek yang harusnya dia bunuh. Ya, semua orang Amalek yang harusnya dibunuh, misalnya raja Amalek yaitu Agag saja tidak dia bunuh. Tapi anaknya Yonatan dia sampai tega untuk membunuhnya di sini. Tapi rakyat yang sampai dengan saat itu diam, tidak tahan lagi. Karena rakyat tahu bahwa kemenangan diperoleh oleh Yonatan sebenarnya, bukan Saul. Dan ayat 45, tapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Jadi rakyat membela Yonatan. Yonatan dibebaskan. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Baik, sekarang kita lihat bagian terakhir ayat 47 sampai 52. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Nah, ini sekali lagi menggambarkan bahwa Tuhan tidak pernah menakdirkan Saul untuk kalah. Tuhan menyertai Saul kok. Tuhan menyertai Saul, Tuhan memberikan dia kemenangan. Tetapi Saul yang terus-menerus makin menjauh dari Tuhan, makin memupuk kesombongan dirinya, dan lain sebagainya. Ayat 45, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malki-Sua. Nah, sebenarnya dia punya anak yang lain lagi, yaitu Isi-Boset yang belakangan mencoba menggantikan dia. Tapi Isi-Boset tidak disebutkan di sini karena rupanya Isi-Boset seorang yang lemah. Ya, belakang kita akan lihat dia seorang yang lemah. Dia tidak ikut berperang. Jadi ini disebut di sini anak-anak dia yang ikut berperang ya adalah pahlawan-pahlawan. Dan di antara semua pahlawan itu Yonatan yang paling hebat di sini ya. Yonatan, Yiswi, dan Malki-Sua. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Michal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Nah, salah satu poin plus pada Saul adalah dia tidak punya istri yang banyak, minimal tidak tercatat demikian minimal ya. Dan dari jumlah anak-anaknya yang disebut, tidak ada indikasi bahwa dia banyak sekali istri juga. Ini satu hal yang positif mengenai dia. Ya mungkin karena memang kerajaan di Israel dulu itu belum hebat begitu, mereka belum terbiasa dengan cara-cara bangsa-bangsa lain. Oke, istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas, panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kish, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Jadi seperti yang diperingatkan Samuel terjadi bahwa Saul sebagai raja harus terus mengumpulkan, mengkonsolidasi kekuatan, mengumpulkan tentara dan sebagainya. Dan walaupun ini normal-normal saja, tetapi ya Saul sebenarnya jauh lebih baik kalau dia mengumpulkan apa? Mengumpulkan orang-orang yang benar, ya, mengumpulkan hikmat dan mengumpulkan ketaatan kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan Israel yang sesungguhnya. Dan itu adalah kekuatan kita yang sesungguhnya juga hari ini, saudara kasih Tuhan. Dan walaupun kita mengkritik Saul, tapi saya khawatir kita perlu introspeksi diri. Semua pendengar,
Perhatikan, apakah kita juga tahu apa kekuatan kita yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai kita seperti Saul yang secara luar beragama, ya, dan secara tata bahasa kita sangat rohani sepertinya, namun kita tidak paham kekuatan kita yang sesungguhnya, yaitu dalam pengenalan akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan. Itu adalah kekuatan kita yang sesungguhnya dalam hidup ini. Bukan hal-hal lain. Hal-hal lain dipakai oleh Tuhan, tapi itu kekuatan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita kejar terus Tuhan, firman-Nya, kebenarannya. Salah satunya melalui mutiara kebenaran ini. Jangan lewatkan dan jangan kemana-mana. Lanjutkan di sesi selanjutnya. Masih bersama saya Dr. Silvan S. Liao. Sampai berjumpa. Maranatha.